Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhadin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifin al mukhalisin wa jami'il malaikatil muqarrabin kusan sanina Syekh Abdul Qadir Jilani wal jami' masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa mu'allimina wa nakhususan ila mu'allif hadal kitab Syekh Yahya ibn Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar kita kitab Arba'in Nawawiyah fi ahadits shahih An-Nabawiyah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari hadis ke-28. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi dharain amin. Al hadisu utawi hadis as-sabi'u kang nomor 7 wa isruna lan 20. Al biru iku ing dalem nerangake kebaikan, kesainan, wal ismu lan dosa. Hadis yang ke-28 ini akan menerangkan tentang kebaikan dan dosa. An-Nawasi ibnu Sam'ana radhiyallahu anhu dipun riwayataken saking Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ola dawuh sinten Kanjeng Nabi, al biru utawi bagus, kebagusan iku husnul khuluqi, iku baguse pekerti. Wal ismu utawi dosa iku perkara khalakan ganjel apa ma, ngrenjet apa ma, ganjel fi nafsika ing dalem ati sira, wa karih talan gedeng sapa sira, sengit sapa sira, ayat tolia ing yento ningali alaihi ing atase ma sapa sing ningali sapa annasu sapa manungsa. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Diriwayatkan dari Nawas ibnu Sam'ana radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik dan dosa itu adalah perkara yang mengganjal di hatimu dan kamu benci apabila dilihat oleh orang lain. Perkara yang membuat kamu benci apabila dilihat oleh orang lain. Wa anwa bido ta ibnu Ma'badi radhiyallahu anhu lan saking wabido ta ibnu Ma'badi radhiyallahu anhu kala dawuh sapa wabido faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jita silbiri saking masalah biru, masalah kebaikan. Kultu mokon jawab sapa ingsun, kultun jawab sapa ingsun, naam leres. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti awiya fatwa sapa sira qalbaka ing ati sira. Al biru utawi kebaikan, kesainan iku perkara ata
ma'an nats kang dadi tenang ilaihi ing ngatasé ma apa an nafsu apa nafsu jiwa wa ta'ma'anna lan dadi tenang ilaihi ing ngatasé ma apa al qalbu apa ati. Wal ismu utawi dosa iku ma iku perkara khala kang grenjel apa ma fi nafsi ing dalem jiwa wa tarot dada lan mider-mider apa ma fi sodri ing dalem ati, ing dalem dodo tapi yang dimaksud ati. Wa in aftaka lamun fatwa ing sira sapa annasu sapa manungsa wa aftau ka lan padha fatwa sapa manungsa ka ing sira. Hadisun utawi iki hadis hasanun iku hadisun iku hadis ai hada hadis hadisun iku hadis hasanun kang bagus kang hasan ruwinahu ngriwayatake sapa ingsun hu ing hadis fi musnadil imamain ing dalem musnad lorone musnad imam kalih Ahmad ibnu Hambal rupane Ahmad ibnu Hambal wa Darimi lan Imam Darimi bi isnadin hasanin kelawan isnad tawi sanad hasanin kang hasan. Dari Wabidah ibnu Ma'badi radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, saya mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, kamu datang akan bertanya tentang kebaikan. Saya pun menjawab, benar. Maka beliau berkata atau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah perkara yang membuat tenang jiwa dan dapat menenangkan hati. Wal ismu adapun dosa itu perkara yang mengganjal di hatimu dan watarad dada dan berputar-putar atau bimbang taraddud di dalam hati. Wa in aftaka ketika kamu manusia berfatwa kepada kamu atau manusia apa ketika kamu wa in aftaka annas wa aftauka berfatwa manusia padamu atau kamu berfatwa kepada mereka. Hadisun hasanun, hadis ini hasan diriwayatkan oleh imam dua yaitu Imam Ahmad ibnu Hambal dan Ad-Darimi di dalam dan mengatakan isnadnya itu adalah isnad yang hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab di dalam Biru Wasulah Babu Tafsiril Biru wal Ismi hadis ke 2553. Rawahu Imam Ahmad fi Musnad juz 4 hadis 228. Wa Darimi di dalam kitab Imam Darimi juz kedua hadis 246. Ahimatul hadis. Ibnu Hajar al-Haytami, hadal hadis min jawami'il kalami sallallahu alaihi wasallam bal min aujaziha. Ibnu Hajar al-Haytami berpendapat bahwa hadis ini termasuk dalam jawami'ul kalamnya Rasulullah SAW, bahkan ini adalah hadis yang tersingkat. Dikarenakan baru kalimatun jami'atun li jami' af'alil khairi wa khisalil ma'ruf. Dikarenakan kalimat biru atau kebaikan ini mengandung itu kalimat yang mengandung kesemuanya pekerjaan kebaikan dan etika-etika yang ma'ruf atau yang baik. Wal ismu kalimatun jami'atun li jami'i af'ali syari wal qabaih kabiriha wa sogiriha. Sedangkan ismu, kalimat ism itu adalah kalimat yang mengumpulkan pada semua pekerjaan yang buruk wal qabaih dan bejat, baik dosa kecil maupun yang besar.
Walihada sababun qabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa ja'alahuma diddaini. Oleh sebab itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membahas kedua ini dan menjadikan baik dan dosa ini saling berkebalikan atau berlawanan. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu tafsirul biri, pentafsiran tentang kebaikan. Fasara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-birra fi hadisin Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu bi husnil khuluq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafsiri lafaz birru di dalam hadis Nawas radhiyallahu taala itu dengan baiknya budi pekerti. Fasarahu fi hadis wabidah bima atama'anat ilahi an-nufus wal qalbu. Sedangkan di dalam hadis wabidah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mentafsiri kebaikan itu adalah perkara yang membuat tenang hati. Wa ta'lilu hadzal ikhtilaf al-waridi fi tafsir biri anna yutlaqu wa yuraddu minhu ahadi ibara ini muayyaini. Sekilas perbedaan itu nampak pada dua hadis ini. Ini disebabkan karena memberlakukan kalimat ini di dalam dua takbir yang mempunyai makna berbeda. Yang pertama ayurodda bil biri muamalatul khalqi bil ihsan ilaihim wa rubama khussa bil ihsan ilal walidain fayuqalu birrul walidain wa itlaqu kasiran alal ihsani ila khalqi umuman. Yang dikehendaki dengan biru adalah di sini yang pertama, tafsiran yang pertama, makna yang pertama adalah muamalah dengan makhluk dengan baik, berbuat baik kepada makhluk. Dan terkadang lafaz biru ini dikhususkan terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya sering kita dengar fayuqalu, maka kita sering diucapkan birrul walidain. Walaupun umumnya biru ini diucapkan atau dimutlakkan kepada berbuat baik kepada semua makhluk. Fa fi hadis Bahari bani Hakim an abihi an jaddihi annahu qala ya Rasulullah man abaru faqala ummuka qala summa man qala abaka qala summa man qala aqrab fal aqrab. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bahri bani Hakim, bahwasanya Rasulullah dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, saya berbuat baik kepada siapa? Maka dijawab oleh kanjeng Nabi SAW, bapak ibumu. Diulang-ulang sampai 3 kali, baru kemudian bapakmu, kemudian baru al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dan lebih dekat. Selanjutnya di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, bahwasanya anna Rasulullah SAW su'ila anil biril haji faqala it'amut ta'am wa ifsahi salam, yaitu yang dinamakan kebaikan di dalam bab haji yaitu memberi makan dan menebarkan salam. Wa fi riwayati tibul kalam, dan di satu riwayat mengatakan bahwa bagusnya ucapan. Makanya wakana Abdullah ibnu Umar yaqul al-biru syai'un hayyinun wajhu tal'i wa kalamul layyin. Makanya Abdullah ibnu Umar berkata bahwa kebaikan itu sesuatu yang lembut, hayyinun, yang lemas. Contohnya adalah bermuka manis ataupun berbicara dengan lembut. Wa idza qurina al-baru wa taqwa wa idza qarana al-baru wa taqwa faqad yakun al-muradu bil birri muamalatul khalqi bil ihsan wa bit taqwa muamalatul haqq bi fi'li ta'ati wa ja'tina bi muharramati. Ketika lafaz biru dan takwa ini bersamaan, maka terkadang lafaz biru itu ditafsiri dengan muamalah makhluk dengan baik, dan takwa itu adalah muamalah
muamalah dengan zat yang maha benar dengan taat dan menjauhi perkara yang diharamkan. Waqad yakunu uridu bil biri fi'lu mujibat wa bitaqwa ijtinabul muharramah. Dan terkadang lafaz biru itu digunakan untuk melakukan perkara yang wajib, dan takwa itu digunakan untuk menjauhi perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang makna yang kedua ayarodda bil birri fi alu jami'i ta'ah az-zahirah wal batinah. Yang kedua yaitu yang dikehendaki dengan biru. Lafaz biru adalah mengerjakan semua taat baik yang zahir maupun yang batin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walakinnal biru man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wa yatama wal masakin wa banis sabil wa sa'il wa fil riqab wa aqamis shalah wa atis zakah wal maufuna bi ahdihim idza ahadu wasabiruna bil ba'si wad darai wa khinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177. Yaitu fal biru dimakna fi jam'ati ta'ah batiniyah seperti iman kepada malaikat, kitab Allah, utusan Allah dan hari akhir. Sedangkan taat di dalam zahirnya seperti infak, menginfakkan hartanya kepada para fuqara, mengerjakan sholat, membayar zakat, menepati janji dan lain sebagainya, sabar atas takdir seperti sakit dan fakir, wa ta'at wa ala ta'ati kasobri ala liqa'il adwi, dan taat seperti hanya di dalam sabar ketika bertemu dengan musuh. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ma'rifatul haqqi minal fitrah. Bahwa mengetahui dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa mengetahui kebenaran itu merupakan fitrah, itu berasal dari fitrahnya manusia. Inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-biru ma itama'anna ilaihi al-qulub wa itama'annat ilaihi nafsu dalilun anna Allah ta'ala fatara ibadihi ala ma'rifatil haqqi wa sukuni ilaihi wa qubulihi. Bahwasannya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa biru itu dapat perkara yang dapat menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, itu menjadi dalil bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan fitrah kepada hamba-hambanya untuk mengetahui perkara yang hak dan diam di perkara yang hak dan menerima perkara yang hak. Karena firman Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, firman sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu alamat al-ism. Alamat atau tanda-tanda dosa. Wali ismi alamatani. Dosa itu mempunyai dua tanda yaitu alamatu dakhiliyah. Yang pertama adalah alamat dakhiliyah, alamat dalam. Wa hiya ma yataraku fi nufus minat tari wa qalbi wa nufusi wa karuhali adami tuma'ina ilaihi faqala al ismu ma halaka fi nafsi, yaitu perkara yang ditinggalkan oleh jiwa, dikarenakan menyebabkan itirat, tidak tenang, goncang gancing, atau dikarenakan tidak adanya ketenangan di dalam jiwanya dan dia itu sedih. Sebagaimana firman sabda Nabi, al-ismu mahaka fin nafsi. Selanjutnya yang kedua yaitu alamatu kharijiyah, yaitu alamat kharijiyah, yaitu alamat yang ada di luar. Wahia karihiyatu itla'i wujuhin nasi wamsalihum alladina yastahi minhum, yaitu kita benci apabila di perbuatan tersebut dilihat oleh manusia, ataupun kita akan malu apabila ini dilihat oleh manusia, dengan syarat yaitu kebencian itu sesuai dengan adiniyah, itu kebencian yang berhubungan dengan agama, bukan karohah al-adaiyah, bukan kebencian yang sifatnya pengadatan.
Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu tarkul fatwa wal iltizam fiha, yaitu meninggalkan fatwa. Yajibu alal kulli ala muslimin ayatroka al fatwa idza kanat bi khilafi ma khaka fi nafsihi wa taraddada fi sadrihi li'annal fatwa ghairu taqwa wal wari wa li'annal mufti yang duruli dhahiri wa li insan ya'lamu min nafsihi ma la ya'lamu al mufti. Wajib bagi seorang muslim itu meninggalkan fatwa ketika fatwa tersebut itu berbeda atau menyimpang di dalam hatinya, tidak sesuai dengan hatinya, dan membuat hati itu menjadi bimbang dikarenakan fatwa itu bukanlah takwa dan bukanlah wirai. Dan juga dikarenakan mufti itu memberikan fatwa yang duruli dohir, itu melihat kepada dohirnya. Wal insan ya'lamu, sedangkan manusia itu mengetahui dirinya dan perkara yang di dalam dirinya, dan mufti itu tidak mengetahui perkara yang ada di dalam dirinya. Amma idza kanat al fatwa mudama'atan bidalil syar'i fal wajib ala muslimin ayakhudha bil fatwa wa yalzimuha wa yalzamaha wa ilam yang surah sadrahu laha mislu dalika rahsah asyariyah. Adapun ketika fatwa itu dikuatkan oleh dalil-dalil syar'i, maka wajib bagi seorang muslim itu mengambil dan melakukan walaupun hatinya itu tidak tenang. Seperti hanya yaitu rukhsah rukhsah syar'i di dalam orang-orang yang berpuasa ataupun orang-orang yang di dalam berpergian, orang-orang yang sakit atau di dalam berpergian. Juga seperti hanya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah, untuk memerintah kepada para sahabat untuk tahallul dan menyembelih hadiah ketika terhalang dikarenakan umrah Hudaybiyah. Para sahabat ini tidak rela, kurang rela. Tetapi ini adalah perintah dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu mukjizatur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita dapat mengetahui mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min hadisin wadihatan wadihatu mukjizati kabirati li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini dapat nampaklah jelas mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung, yang besar, yaitu ketika beliau memberikan kabar dengan perkara yang ada di dalam hatinya siapa tadi? Wabidah. Sebelum Wabidah itu bertanya atau berkata, ya Wabidah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ji'ta tas'alu anil biri. Kamu datang akan bertanya tentang kebaikan. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu inzalun nasi manazilahum, memposisikan manusia itu pada posisinya atau menempatkan manusia pada tempatnya. Walaqad akhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bidah ala idrakihi al-qalbi wa alima annahu yadruku zalika min nafsihi itla yadrik illa man kana matinul fahmi qawiyul dukai nairal qalbi wa matinul fahmi qawiyul dukai wa nairal qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempatkan Wabidah itu menemukan atau jawabannya, menemukan jawaban idrokihi al-qalbi di dalam nasinya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui bahwa Wabidah itu dapat menemukannya di dalam hatinya, dan wala yang mana la yudrok illa bih, dan ini tidak akan ditemukan orang-orang kecuali orang-orang tidak ditemukan kecuali la yudrok, pemahaman yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang luas dan kecerdasan yang kuat dan hatinya itu selalu terang.
Wa hadza min jamili tarbiyati sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Dan ini merupakan tarbiyah pendidikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah dan bagus. Faqad kana yukhatibuhum ala udri ukulihim wa ya'muru bi ayunazila annas manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering membicarakan yukhatibuhum ala qudri ukulihim. Sering menghitopi para sahabat itu akan kekuasaan, akan mampunya akal-akal para sahabat, dan Nabi memerintah kepada para sahabat untuk menempatkan manusia, memposisikan manusia pada posisinya. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu ahsanul khuluq, akhlaki, yaitu budi pekerti yang baik. Inna akhlaq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ahsanul akhlaq wa asrafuhum wa ajmaluha wa asrafuha wa ajmaluha li'anna tamsilul akhlaqi syariat wa tajidu ta'dibu bi adabillah alladhi adaba biha ibadahu fi kitabil aziz walidzaka madahumlahu wa rasulahul karim bi qaulihi innaka ala khuluqil adim. Bahwasannya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah akhlak yang terbaik dan yang paling mulia dan yang terindah, dikarenakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penampakan dari akhlak syariat. Yang mana ini adalah syariat, ini adalah perintah yang diperintahkan untuk dibuat tata krama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beradab sebagaimana adab yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala itu memuji terhadap akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqil adim, dan engkau sesungguhnya itu menetapi pada budi pekerti yang mulia yang agung. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanyai tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah itu menjawab khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Wa yata'addabu bi adabihi, dan Rasulullah itu memakai adab sebagaimana adabnya Al-Quran. Wa ya'malu bi awamirihi wa jatinabina wahihi. Rasulullah itu melakukan perkara yang diperintahkan oleh Al-Quran dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Fa asara al-amalu bil Qur'ani lahu khuluqan kal jabalatin wa tabi'atin la yafariquhu. Maka amal yang dilakukan oleh Rasulullah itu laksana amal Al-Quran yang sudah mendarah daging dan sudah menjadi perwatakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Pelajaran yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita untuk berbuat at-takhalluq bi makarimil akhlak, untuk berbuat atau melakukan akhlak yang mulia, bi makarimil akhlak, li'anna husnal khuluq min a'dami fisalil biri, dikarenakan bagusnya budi pekerti ini lebih agung-agungnya etika kebaikan. Pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu menghargai hati. Itu Islam sangatlah menganjurkan. Dan merenungi hati qoblal amal, merenungkannya di dalam hati sebelum mengerjakan pekerjaan. Pelajaran yang selanjutnya atau yang ke-10 yang dapat kita ambil dari hadis ini, anad-dina waziru wa muraqibu dakhili bi khilafil qaniniyan al-wad'iyah fa innal wazir fiha khariji. Bahwasanya agama itu sebagai kontrol dari dalam, berbeda dengan peraturan atau aturan-aturan yang wad'iyah. Itu hanyalah kontrol di dalam luarnya saja. Selanjutnya pelajaran yang ke-11 yang dapat kita ambil, ad-dinu yamna'u min iktiraf, yaitu agama itu mencegah dari melakukan dosa, mencegah dari dosa. Inilah yang dapat kita ambil dari hadis ke-27 dari kitab Arba'in Nawawi. Kita lanjutkan. Al hadisu utawi hadis asaminu kang nomor 8 wa isruna lan 20 iku luzuma sunati, ikun ing dalam nerangake wajibe nyekel sunnah,
wa ijtinabul bidai lan ngedoi bid'ah. An Abi Naji al-Iryad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau idotan. Diriwayataken saking Abi Najih Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu wa adona nuturis ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau idotan kelawan mau idoh wajilat kang dadekake ndredeg minha saking mau idoh apa al-qulubu apa pira-pira ati wada rafat lan dadekake brebes iluh minha saking mau idoh apa al-uyunu apa pira-pira meripat. Fakul namo kodawuh matur sapa kawula ya Rasulullah ka'annaha kaya-kayane saktuhune mau idoh iku mau idoh tu muwaddi'i iku pitutur perpisahan mau idoh perpisahan. Fa'ausina mongko paring wasiat sapa Kanjeng Nabi ing kita. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa Allah azza wa jalla wa sam'ila midangat wa ta'ati lan ta'at wa in ta'ammara senajan to perintah alaikum ing atase sira sapa abadun sapa kawula utawa budak. Fa innahu mongko saktuhune kelakuan man utawi sapane wong ya Isa iku urip sapa man mingkum saking sira kabeh. Ditafsiri wonten ing kitab Fathul Mubin punika mimba'di sak bibare ingsun fasayara mongko bakal ngerti sapa man ikhtilafan ing persulayan kasiron kang akeh. Fa'alaikum mongko wajib ing atase sira kabeh bisunnati kelawan sunah ingsun wa sunnati khulafair rasyidin lan sunahe khulafair rasyidin al muhdiyina kang oleh pituduh kang nuduhake kabeh. Aduh gegeto tapi nyokoto sira kabeh alaiha ing atase sunnah bin nawajidi kelawan untu seri graham. Wa iyakum lan wedya sapa sira al wa muhdatsatil umur ing perkara anyar-anyare perkara. Fa inna kulla bid'atin mongko sak temene saben-saben bid'ah iku dolalatun iku dolalah iku sesat. Sasar rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud sapa sinten Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Faqala mongko dawuh sinten Abu Dawud hadisun hasanun sahihun hadis punika hadisun iku hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Hadis punika diriwayataken hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunnah bab luzumi sunnah hadis ke 4607 dan Imam Tirmidzi di dalam bab ilmu di dalam kitab ilmu bab ma jaa fil ahdi bis sunnah wa bil bidah hadis ke 2678. Di dalam hadis ini juga di dalam kitab Musnad juz 4 hadis ke 126 sampai 127 dan Ibnu Majah di dalam hadis di dalam muqaddimahnya hadis ke 42. Hadis ini mengandung ala ausofi ausoha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi walil muslimina ammah min ba'dih. Hadis ini mengandung wasiatnya Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya dan umumnya bagi muslimin sesudahnya. Wa jama'a fiha wasiat bitaqwallahi azza wa jalla. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan wasiat tersebut di dalam wasiat takwa kepada Allah azza wa jalla wa ta'at dan mendengarkan dan taat li hikamil muslimin terhadap hakim-hakimnya muslimin. Wa fi hadha tahsilu sa'adati dunya wal akhirah dan dengan wasiat ini dapat dihasilkan
keberuntungan di dunia dan akhirat. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran, dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, sifatul mau'idah al-mu'assarah. Bagaimana sifatnya mau'idah yang dapat membekas di dalam hati. Wal mau'idatu hiya an-nasuhu wa tadkiru bil awaqib. Mau'idah itu adalah nasihat dan mengingatkan terhadap pungkasan, akibat. Hatta takunu mau'idat mu'assarah, hingga mau'idah itu dapat membekas, wa tadkhulu fi qalbi, membekas dan masuk di dalam hati, wa ta'siru fin nufus yajibu ayatawar fiha surut. Ketika ingin mau'idah itu masuk ke dalam hati dan membekas di dalam jiwa, maka wajib untuk memenuhi syaratnya. Orang yang melakukan mau'idah itu wajib memenuhi syarat. Yang pertama, intifaul maudu, yaitu tepatnya tema. Fayam bagi ayat annas wa yadkuruhu wa yakhafuhum bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Sebaiknya seseorang itu memberi mau'idah kepada manusia dan mengingatkan manusia dan memberi peringatan pada manusia dengan perkara-perkara yang bermanfaat di dunianya dan agamanya. Wala taqyaqtasiru lahum ala mujarrati ta'allum, dan tidak hanya mujarrad belajar, mempelajari hukum-hukum wal hudud dan had-had. Bal yang tafi maudu'u bi hikmah. Bahkan ini wajib, bahkan sebaiknya itu memilih tema yang tepat, yang bijaksana, yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan nyatanya. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadul hasanah laha inna aradna an najaha wal falah kana kasiran mayadu ashabihi fi ghairil khutbah fi ghairi khutbah ar-ratibah wa kanat mawaiduhu mu'asaratan tangfidan li amrillahi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan di dalam hal menasehati terhadap kita umatnya, dan menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak memberikan mau'idah kepada sahabatnya dan umumnya kepada kepada muslimin di selain khutbah yang formal. Dan mau'idahnya Rasulullah SAW itu begitu membekas, mengena di hati para sahabat. Ini sebagaimana perintah Allah Ta'ala di dalam kitabnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'idah yang bagus. Surat An-Nahl ayat 125. Pelajaran yang kedua, yaitu syarat kedua bagi seorang pemberi mau'idah, al-balagatu fil mau'idah, yaitu memilih bahasa yang di dalam mau'idahnya. Wal balagatu fi tawassuli ila ifhamil ma'adi wal maksud wa isalihi fi qulub sami'in bi ahsani surat. Maka sebaiknya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan mau'idahnya agar paham yang dikehendaki atau memasukkan perkara yang disampaikan di dalam hati pendengarnya itu menggunakan ahsanus surati minal alfadi adalati alaiha, itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah yang dapat dipahami, yang menunjukkan terhadap orang yang diberi mau'idah. Pelajaran syarat yang selanjutnya, yang ketiga dari orang yang memberi mau'idah itu ada mutakwil, itu tidak memperpanjang bahasa, tidak memperpanjangkan mau'idahnya. Li'anna tadwilal mau'idah yu'di bisamin ilal malali wa taj'rin.
Dikarenakan panjangnya mauidhah itu dapat menjadikan pendengarnya itu berpaling dan bosan, dan ini akan menyia-nyiakan faedah. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassiru khutbahu wa mauidhahu wa la yatilluha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mempanjangkan khutbahnya dan mauidhahnya. Bahkan beliau itu selalu menyingkat khutbahnya dan mauidhahnya. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim an Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu qala kuntu usolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat sholatuhu qasidan wa khutbatu qasidan wa sunani Abu Dawud karena Rasulullah SAW yatilu mau'idhata yaumal jum'ah innamah ya kalimatu yasirat. Bahwasannya Rasulullah kami itu saya sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Sholatnya Rasulullah SAW itu sedang, khutbahnya pun juga sedang. Dan di dalam kitab Sunan Abi Dawud dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak memanjangkan mau'idhahnya pada hari Jumat. Hanya saja mau'idhahnya itu adalah kalimat yang yasirah, kalimat yang pendek, yasirah yang gampang. Selanjutnya syarat yang keempat yaitu ikhtiyarul firsah wal munasabah bil waktu. Memilih waktu yang longgar, yang benggang. Walizalika karena sallallahu alaihi wasallam la yadimu mawa'idhi bal kana yukhawiluhum biha ahyanan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mendawamkan, tidak terus memberi mau'idhah pada sahabat-sahabatnya, tetapi beliau itu memilih kadang memberi mau'idhah, kadang tidak. Selanjutnya pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini sifatul wa'di an-najih. An-najih sifat mau'idhah yang dapat menyelamatkan. Wa takunu mau'idhah mu'asyarah tukidun nufus li ilahiyah adamiru ahlimatiyah labuda ayakuna tasdiran min wa'idi najihi. Selanjutnya yaitu sifat wa'id, orang yang memberikan mau'idhah yang dapat menyelamatkan itu ada beberapa. Yang tadi adalah syarat dari mau'idhahnya. Yang selanjutnya yaitu syarat orang-orang sifat wa'idi, sifat orang yang memberikan mau'idhah, yaitu yang pertama ayakuna mu'minan bikalamihi, yaitu orang yang memberikan mau'idhah itu harus yakin dengan kalamnya, harus yakin di dalam kalamnya. Ini sering dibuat status arek-arek, terutama iku siapa iku sering dijadikan status tari, terutama itu hanya orang yang yakin yang mampu meyakinkan. Saya sering membaca status ini. Mu'tasiran bi mutaharikon ila isolihi ila nufusi samin makona iti tamimi. Bagi orang-orang yang memberi mau'idhah seharusnya dia yakin dengan terhadap ucapan yang diucapkan. Karena kadang apabila seseorang itu melihat orang yang memberi mau'idhah kok ragu, ini akan menjadikan keraguan baginya juga. Selanjutnya syarat yang kedua yaitu ayakuna dzaqal binasih salim minal audan minal adnas yakhruju kalamuhu min qalbihi as-shadiq wal yumassih sagal al-qulub. Yaitu orang yang memberi wa'id atau memberi mau'idhah itu hatinya itu selamat dari kotoran, sehingga keluar dari lisannya itu benar apa yang dari hatinya yang jujur. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan begini, ketika dia mendengar orang yang memberikan wa'id, hanya saja manusia itu mempaling, tidak mendengarkan, maka sudah orang-orang itu bubaran. Hasan Basri itu mengatakan begini kepada orang yang beri mau'idhah ini, ya hada imma aina fika maridan au fi qalbi.
kamu memberikan fatwa tidak didengarkan oleh orang lain, ini dikarenakan di dalam hatimu ada penyakit ataupun ada di hatiku. Syarat yang ketiga dari seorang pemberi mau'idah yaitu ayat tabiqa qauluhu wa fi'lahu, yaitu antara ucapan dan pekerjaan itu sama, sesuai. Li'anna sami'in li mau'idatihi al-mu'ajibin bi fahsahatihi wa balagatihi sayarqibuna a'malahu wa af'alahu wa intabaqat af'aluhu aqwalahu ittaba'u wa qalladu wa in wajadu mukhalifan aw qasiran fi ma yaqul saharu wa a'radu anhu. Dikarenakan orang yang mendengarkan terhadap mau'idah dengan bahasa yang baik dan lain sebagainya, dia itu akan melihat amalnya, amal perbuatannya. Apabila amalnya itu sesuai dengan ucapannya, maka dia akan mengikuti. Dan apabila dia itu menemukan penyimpangan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, maka dia akan berpaling. Pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu fadlus sahabah wa solahil qulubihim, keutamaan para sahabat dan bagusnya hati mereka. Innal khaufa adali itaraf wa qulub as-sahabah wal jamaah. Dalilun ala fadli wa solah wa ulawi izrati fil muraqabis falahi wa maratil iman. Takutnya para sahabat dan pengakuannya hatinya para sahabat ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mempunyai keutamaan dan mempunyai iman yang sangat tinggi, sehingga beliau para sahabat itu meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu mau'idah dengan permintaan yang sangat sehingga air matanya pun mengalir. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil, atau pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini, wasiatut taqwa, yaitu wasiat takwa yaitu imtisalul awamir wa jitinabin nawahi minan taklifis syari' wal wasiat biha itanab kabir minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat bertakwa ini adalah perkara yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, li'anna fi tamasuki biha sa'adatud dunya wal akhirah, dikarenakan orang-orang yang berpegang di dalam wasiat itu akan memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wa ya wasiatullah ta'ala li awalina wal akhirin, dan wasiatnya Rasul, takwa ini adalah wasiatnya Allah Ta'ala bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wasainal ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an tattaqullah, dan saya telah benar-benar berwasiat kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan orang-orang sebelum kamu dan kepada kamu an taqullaha untuk kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini, wasiat al-wasiatu bi sam'i wa ta'ah, wasiat untuk mendengarkan dan patuh. As-sam'u wa ta'atu li walatil umuri minal muslimina wa fil ma'ruf wajibun wa aujabahum Allah Ta'ala fi Qur'anihi. Mendengarkan dan taat terhadap perintah perkara terhadap orang-orang yang berkuasa yang memiliki perkara di dalam kaum muslimin, itu adalah di dalam kebaikan. Perkara perintah yang di dalam kebaikan itu hukumnya wajib, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala di dalam Qur'annya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul fa wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat 59. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini, luzumu tamassuki bisunnah an-nabawiyah wa sunnatul khulafair rasyidin, kewajiban berpegang kepada sunnah an-nabawi juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Wa sunnah ya tariqul suluk fa yasmalu dzalika tamassuku bima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadi wal a'mal wa aqwal. Sunnah yaitu jalan yang harus ditempuh bagi seorang salik, jalannya suluk. Maka mengandung sunnah ini mengandung fayasmilu zalika atamasuk bimakana, maka kewajiban ini berpegang ini
harus berpegang kepada sunnah-sunnahnya para kepada Nabi Khulafaur Rasyidin di dalam i'tiqad, amal dan akwal dan ucapannya. Dikarenakan li alamahu anna tariqatihim allati yastakhiru junaha minal kitab was sunnah ma'unah minal khata'. Dikarenakan wa qarana an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatal khulafair rasyidin bi sunnatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti sunnahnya dengan sunnah-sunnah para khulafair rasyidin, dalam artian mengikuti memerintah untuk ikut terhadap sunnahnya dan sunnahnya para khulafair rasyidin. Ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui thariqahnya para khulafair rasyidin. Nah, thariqahnya para khulafair rasyidin atau jalan yang ditempuh oleh para khulafair rasyidin itu keluar dari kitab dan sunnah, itu berasal dari kitab dan sunnah dan aman dari kesalahan. Pelajaran yang ketujuh yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu takdiru minal bid'ah, yaitu perhatian atau ancaman, memberi ancaman terhadap perkara-perkara yang bid'ah. Waqad warada mislu hadalah at-takdir fi hadis al-khas min man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Dan seperti yang dahulu telah warid bahwasanya ancaman atau hadis yang khasah terhadap perkara-perkara yang bid'ah, yaitu seperti hadis yang dahulu, man ahdasa min amrina hada ma laysa minhu fawaradun. Tidak saya bahas kembali. Pelajaran yang ke-8 yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu wa yarsidul ahadis ila sunnati wasyah inda wada'i bima fihi maslahah wa sa'adati dunya wal akhirah. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa disunahkan untuk berwasiat bagi orang-orang yang akan berpisah dengan wasiat yang bermanfaat di dalam yang bermanfaat bagi kehidupannya, keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Yang pelajaran yang ke-9 yang dapat kita ambil dari hadis ini, an-nahyu amma ahdasa fid din mimma laisa lahu aslun yastamadu minhu. Yaitu larangan. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ada larangan dari membuat perkara yang baru atau bid'ah di dalam agama yang tidak mempunyai dasar dari agama. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.